Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi asal basa. Saya Intan Mayang-Sari dengan NPM 034. Saya Syara Ufa dengan NPM 009. Saya Vina Naylatul Karimah dengan NPM 007. Saya Ilman Nur Islami dengan NPM 032. Saya Dina Kisparamawati dengan NPM 029. Saya Dewi Azara dengan NPM 054. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori asam basa. Yang pertama ada teori yang dikemukakan oleh Arrhenius. Asam menurut Arrhenius adalah zat yang apabila dilarutkan di dalam air maka akan menghasilkan ion H+. Contohnya ada asam sulfat atau H2SO4 dan asam karbonik atau H2CO3. Selanjutnya ada basa menurut Arrhenius adalah zat yang apabila dilarutkan di dalam air maka akan menghasilkan ion OH- dalam larutan tersebut. Contohnya ada kalsium hidroksida atau CaOH2 dan tembaga hidroksida CuOH2. Yang kedua ada teori yang dikemukakan oleh Bronsted-Lowry. Asam menurut Bronsted-Lowry adalah zat yang memiliki kecenderungan untuk menyumbangkan ion H+ pada zat lain. Selanjutnya ada basa menurut Bronsted-Lowry adalah zat yang memiliki kecenderungan untuk menerima ion H+ dari zat lain. Contoh dari teori Bronsted-Lowry adalah pada reaksi HCl dan NH3, di mana asam klorida HCl menyumbangkan proton H+ pada amonia NH3 dan membentuk ion amonium yang bermuatan positif NH4+ dan ion klorida yang bermuatan negatif Cl-. Sehingga NH3 merupakan basa Bronsted-Lowry karena menerima proton. Pada bagian produknya, Cl bisa disebut sebagai basa konjugasi dari HCl dan NH4 bisa disebut dengan asam konjugasi dari basa NH3. Selanjutnya ada teori asam basa yang dikemukakan oleh Lewis. Asam menurut Lewis adalah suatu zat yang mempunyai kecenderungan yang menerima pasangan elektron dari basa. Contohnya ada sulfur trioksida atau SO3, ada boron trifluorida atau BF3, dan adapun aluminium fluorida atau AiF3. Selanjutnya ada basa menurut Lewis adalah zat yang dapat memberikan pasangan elektron. Contohnya ada amonia atau NH3, ada klorida atau Cl-, dan alkohol atau ROH. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah autoionisasi air. Air memiliki sifat yang cukup istimewa. Air bersifat amfoter. Apa itu amfoter? Amfoter itu air dapat bertindak sebagai asam Bronsted-Lowry atau disebut juga dengan donor proton, dan basa Bronsted-Lowry atau disebut juga dengan akseptor proton. Air merupakan elektrolit lemah. Nah, reaksi di mana dua molekul dari pelarut akan saling bereaksi satu sama lain disebut autoionisasi. Menurut Arrhenius dapat dituliskan H+ ditambah OH- bereaksi membentuk H2O. Pada teori Bronsted-Lowry, proses ionisasi melibatkan pemberian proton dari satu molekul air kepada molekul air lainnya. Selanjutnya, konstanta kesetimbangan. Nah, konstanta kesetimbangan untuk autoionisasi air dihitung menggunakan konsentrasi dan didasarkan pada Kc. Kesetimbangan dalam autoionisasi air dapat dinyatakan dengan tetapan kesetimbangan yang melibatkan konsentrasi H3O+ dan OH-, tapi tidak melibatkan air itu sendiri. Nah, konstanta kesetimbangan itu K sama dengan H3O+ kali OH-. Dalam rumus, H3O+ biasanya bisa juga disebut dengan H+. Tetapan kesetimbangan untuk autoionisasi air disebut hasil kali ion dari air dan dinyatakan sebagai Kw pada 25 derajat Celcius.
Rumusnya seperti di bawah ini. Saya akan menjelaskan materi mengenai asam kuat dan basa kuat. Asam kuat adalah asam yang dianggap terionisasi sempurna dalam larutannya. Jika dalam air terlarut asam kuat, misalnya HCl 0,1 m, maka dapat mengganggu kesetimbangan air tersebut. Asam jenis ini dapat terionisasi 100% membentuk ion-ion, dan senyawa asam kuat ini dapat digolongkan ke dalam jenis senyawa elektrolit kuat. Contoh dari asam kuat yaitu ada asam perklorat HClO4, asam iodida Hi, asam bromida HBr, asam klorida HCl, asam dikromat H2Cr2O7, asam sulfat H2SO4, asam selenat H2SeO4, asam permanganat HMnO4, asam nitrat HNO3, dan asam klorat HClO3. Sama halnya dengan asam kuat, basa kuat adalah basa yang dalam larutannya dianggap terionisasi sempurna. Basa kuat akan mengakibatkan kesetimbangan air bergeser ke kiri karena adanya ion OH- yang terlarut dalam basa tersebut. Contoh dari basa kuat yaitu ada natrium hidroksida atau NaOH, litium hidroksida LiOH, kalium hidroksida KOH, rubidium hidroksida RbOH, kalsium hidroksida CaOH2, strontium hidroksida SrOH2, dan barium hidroksida BaOH2. Selanjutnya adalah pH dan pOH. pH adalah ukuran seberapa asam atau basa suatu larutan berdasarkan konsentrasi ion hidrogen. Asam menyumbangkan ion hidrogen sedangkan basa menerimanya. Skala pH berkisar dari 0 sampai 14. Setiap bilangan bulat mewakili perbedaan 10 kali lipat konsentrasi ion hidrogen. Selanjutnya pOH. pOH adalah ukuran konsentrasi ion hidroksida atau OH- yang digunakan untuk menyatakan alkalinitas suatu larutan. Larutan air pada suhu 25 derajat Celcius dengan pOH kurang dari 7 bersifat basa, sedangkan dengan pOH lebih dari 7 akan bersifat asam, dan jika pOH sama dengan 7 bersifat netral. Ada beberapa hal penting mengenai konsep pH dan pOH. Yang pertama, rumus pH adalah pH sama dengan min log H+, kemudian rumus pOH, pOH sama dengan min log OH-, kemudian pH ditambah pOH sama dengan 14. Kemudian jika larutan semakin asam, maka H+ akan semakin besar dan pH mengecil. Jika larutan semakin basa, OH- akan semakin besar dan pOH mengecil, tetapi pH semakin besar. Kemudian yang terakhir, pH sama dengan 7 bersifat netral, pH kurang dari 7 bersifat asam, dan pH lebih dari 7 bersifat basa. Selanjutnya ada asam lemah dan basa lemah. Asam lemah merupakan asam yang hanya dapat terionisasi sebagian membentuk ion-ion, karena hanya sebagian saja molekulnya yang berubah menjadi ion-ion. Maka senyawa elektrolit lemah ini hanya dapat dikategorikan sebagai senyawa elektrolit lemah, bukan sebagai senyawa elektrolit kuat. Contoh dari asam lemah yaitu ada asam asetat, CH3COOH, asam nitrit, HNO2, asam sulfit, H2SO3, asam hipoklorit HClO, asam selenit H2SO3, asam fluorida HF, asam benzoat C6H5COOH, dan asam format HCOOH. Basa lemah. Basa lemah merupakan basa yang pada saat dilarutkan dalam air tidak terdisosiasi sepenuhnya dan larutan berair yang dihasilkan mengandung ion hidroksida dan radikal basanya dalam proporsi kecil, bersama dengan sebagian besar molekul basa yang tidak terdisosiasi. Contoh dari basa lemah ada amonium hidroksida NH4OH, hidrazin N2H4, aluminium hidroksida AlOH3, tembaga 2 hidroksida CuOH2, besi 2 hidroksida FeOH2, nikel 2 hidroksida NiOH2, magnesium hidroksida MgOH2, dan berilium hidroksida BeOH2. Nah, selanjutnya ada asam poliprotik. Nah, apa sih asam poliprotik itu? Asam poliprotik itu merupakan asam yang menghasilkan lebih dari satu ion hidrogen ketika dilarutkan dalam air tiap molekulnya. Nah, sebagai contoh ada asam karbonat yaitu H2CO3, asam fosfat H3PO3, dan hidrogen sulfida H2S. Nah, itu salah satu contoh asam poliprotik. Nah,
Ketika dilarutkan ke dalam air, asam-asam lemah poliprotik ini akan terurai atau terionisasi secara bertahap, sehingga asam lemah poliprotik akan membentuk beberapa tahap reaksi kesetimbangan yang memungkinkan memiliki lebih dari satu harga tetapan kesetimbangan, yaitu Ka. Nah, oleh karena itu, untuk menentukan konsentrasi ion H+ dalam larutan asam lemah poliprotik, maka kita harus menentukan terlebih dahulu nilai Ka berdasarkan tahapan-tahapan reaksi ionisasi asam. Dan kemudian kita menentukan konsentrasi H+ dengan cara yang sama dengan asam lemah monoprotik. Oh iya, asam ini tuh dapat dibagi menjadi dua, yaitu asam diprotik dan asam triprotik. Kemudian, kation dan anion sebagai asam basa. Kation adalah senyawa ion bermuatan positif yang terjadi ketika atom kehilangan satu atau lebih elektron, sedangkan anion adalah senyawa ion yang punya muatan negatif atau bisa disebut ion negatif yang terjadi ketika atom mempunyai satu atau lebih elektron ekstra. Nah, anion dan kation bisa terbentuk dari unsur monoatomik maupun dari senyawa poliatomik. Anion dan kation terbentuk dari reaksi ionisasi. Nah, contoh dari pembentukan kation yaitu misalnya pada lisium. Lisium mempunyai 3 proton dan 3 elektron. Ketika lisium kehilangan salah satu elektronnya, maka lisium akan tinggal mempunyai 2 elektron dan 3 proton. Lisium akan cenderung membentuk kation atau bermuatan positif. Kemudian, contoh pembentukan anion. Misalnya pada klor. Klor mempunyai 17 elektron dan 17 proton. Ketika bereaksi, klor mendapat 1 elektron dari atom unsur lainnya. Maka dari itu, sekarang klor mempunyai 17 proton dan 18 elektron. Dan klor akan membentuk anion atau bermuatan negatif. Lalu yang terakhir ada susunan molekul dan perilaku asam basa. Struktur molekul adalah penggambaran ikatan-ikatan unsur atau atom yang membentuk molekul. Molekul terdiri dari sejumlah atom yang bergabung melalui ikatan kimia, baik itu ikatan kovalen, ikatan hidrogen dan ikatan ion, serta ikatan-ikatan kimia lainnya. Dan atom tersebut berkisar dari jumlah yang sangat sedikit, dari atom tunggal seperti gas mulia sampai jumlah yang sangat banyak seperti pada polimer, protein, atau bahkan DNA. Bentuk molekul yang berarti cara atom tersusun di dalam ruang mempengaruhi banyak sifat-sifat fisika kimia molekul tersebut. Kebanyakan molekul mempunyai bentuknya didasarkan kepada 5 bentuk geometri yang berbeda.